Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Praktikum Terpadu, yang beranggotakan 5 orang: Hasan Nabini Maulana dengan tiga digit terakhir 159, Muhammad Ibnu Ardan 163, Randika Rifadila 151, Ahmad Hasbi Muzaki 152, Raja Akmalul Zuhair 145. Tujuan kami mengambil proyek ini yaitu mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk sistem informasi manajemen praktikum terpadu sebagai dasar desain, implementasi prototipe, validasi kebutuhan, dan komunikasi antara anggota kelompok. Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan pengujian dan penelusuran kesesuaian antara kebutuhan, arsitektur, serta fitur yang diimplementasikan. Dan latar belakang dan permasalahan: eksplorasi jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah berbasis praktik menyebabkan beban koordinasi laboratorium meningkat setiap semester. Pendekatan manual atau spreadsheet terpisah menimbulkan beberapa masalah utama: konflik alokasi ruang dan asisten, antrian administrasi saat pendaftaran, keterlambatan rekap nilai, hilangnya sinkronisasi data kehadiran, serta rendahnya visibilitas manajerial terhadap kualitas pelaksanaan praktikum. Kita lanjut ke bab 3, keterlibatan stakeholder dan execution. Ini stakeholder pertama, kepentingan utama kemudahan registrasi jadwal kelas, transparansi nilai, dan tidak ada kehilangan laporan. Ini yang terpengaruh tinggi bukti yang disangkan, wawancara, kuesioner, dan observasi proses. Dan untuk asisten, presensi cepat, review laporan, struktur, input, nilai tidak berulang, pengaruh tinggi, bukti, FGD atau proses sesuai praktikum. Di laporan, kepentingan utamanya penjadwalan tanpa bentrok dan visibilitas kesiapan ruang. Pengaruhnya tinggi, wawancara proses operasional laboratorium. Nah, di sini ada dosen pengampu, bobot penilaian fleksibel, rekap otomatis, dan kontrol rilis nilai. Pengaruhnya tinggi, buktinya validasi aturan akademik dan rubrik nilai. Koordinator praktikum, monitoring global, approval, voting, laporan pendapatan kelas, dan kontrol mutu. Ini sangat tinggi pengaruhnya. Terus buktinya workshop kebutuhan manajerial. Terus program studi atau manajemen. Di sini kepentingan utamanya data agregat untuk evaluasi layanan praktikum. Ini pengaruhnya sedang, review kebutuhan laporan periodik. Kita lanjut ke teknik pengumpulan kebutuhan. Nah, di sini ada 5 aspek utama: identitas dan peran responden dalam kegiatan praktikum, terus masalah yang paling sering muncul dalam proses praktikum, yang ketiga fitur yang dibutuhkan dalam sistem,
4. Frekuensi terjadi masalah akibat sistem manual. Dan yang kelima, gambaran sistem ideal menurut pengguna. Nah, ini untuk sebagai bukti stakeholdernya, sini ada pendaftaran yang berwarna biru, terus plotting ada warna merah, ini ada oranye, peta kelas, jadwal warna hijau, terus jadwal asisten, umum, presensi, warnanya biru langit. Nah, sini ada beberapa sering terjadi masalah akibat sistem manual ini. Ini adalah apa? Nah, mungkin langsung saja ke apa? Ke websitenya. Oke, di sini ada halaman beranda ya, beranda. Tapi sebelum itu kita harus login dulu, login atau daftar untuk pengguna baru. Oke, kita daftar dulu. Ini daftar akun. Nah, di sini fitur-fitur untuk praktikannya, di mana kita bisa mendaftar praktikum, juga bisa memilih kelas ya, pilihan kelasnya. Dan ini untuk catatan untuk memilih apa pendaftaran praktikumnya, boleh diisi atau enggak. Contoh untuk pendaftaran yang bertambah ya. Di sini nah, karena kita sudah mengajukan praktikum, di sini sudah terlampir ya. Dan ini untuk fitur-fiturnya ada untuk mengubah laporan. Ini untuk kita melihat jadwal yang ada ya. Oke, itu saja. Kita coba login ke asisten. Kita login ke akun asisten. Oh iya. Karena asisten jadi tidak usah
melampirkan ini ya. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang asisten, di mana asisten bisa melihat jadwal praktikum yang ada. Di sini ada presentasi praktikum, kelas yang diampu, dan di sini juga pekerjaan yang ada ya, seperti laporan, kehadiran, dan lain-lain. Karena di sini belum ada datanya, jadi kosong dulu. Oke, selanjutnya kita coba ke laporan. Coba ke laporan. Nah, di laporan di sini kita bisa melihat sesi praktikum dan kesiapan ruang, pemanfaatan ruang, dan bisa dilihat jika ada jadwal-jadwal yang bentrok. Di sini ada catatannya ya, untuk evaluasi di kemudian hari. Dan ini juga ada daftar sesi praktikum yang akan datang ya. Misal kita mau menambah sesi di sini, maka tinggal pilih jamnya. Seperti itu adik-adik. Kita coba isi. Nah, di sini update oil mantap ya. Di sini sudah masuk ke ini ya, yang tadi ya. Yang ini. Selanjutnya kita coba ke dosen. Dan coba ke menu dosen. Di sini di fitur di ruangan dosen ini, di portal dosen ini dosen bisa melihat praktikum yang akan datang dan bisa melihat rata-rata nilai mahasiswa, dan mahasiswa malas-malas yang jarang masuk seperti teman saya yang bernama Andika, itu bisa diketahui di sini. Dan juga ada laporan yang belum diverifikasi, bisa dilihat di sini. Nah, di sini juga kita bisa ada fitur konfigurasi penilaian, di mana dosen bisa mengasih nilai untuk mahasiswanya. Misal kita di ini, nah maka di sini nilai sudah dipublikasikan. Nah, ini untuk laporan mahasiswa ya, entah itu akademiknya
terima, tak revisi, nilainya kurang, kehadiran lengkaplah di sini pokoknya. The best web in the world. Kemudian kita ke koordinator. Maaf, suaranya tadi error. Nah, di dashboard koordinator ini kita bisa melihat jadwal permintaan jadwal praktikum. Nah, koordinator bisa melihat pendaftaran pending, mahasiswa terplot, kelas aktif, dan bentrok jadwal praktikum. Di sini juga koordinator bisa menyetujui pendaftaran praktikum, mau disetujui atau tidak, contoh. Maka otomatis masuk ke si praktikan ya, dashboard praktikan yang mendaftar. Apakah dia yang daftar ruang praktikumnya ditolak atau diterima. Oke, itu saja. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.